Halo, perkenalkan nama saya Febrianto Pongbalo dengan NIM 22080650502007 dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain dengan Prodi Desain Komunikasi Visual dari kelas 3C. Pertemuan 12, Metode Evaluasi dalam Metodologi Desain. Materi kuliah, Metode Evaluasi dalam Metodologi Desain, membahas tentang teknik-teknik evaluasi produk atau layanan yang telah dirancang dalam konteks desain. Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses desain, karena memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna, serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Materi kuliah ini membahas berbagai metode evaluasi yang dapat digunakan dalam desain, termasuk di antaranya adalah pengujian pengguna, survei, wawancara, observasi, analisis heuristik, dan metode-metode lainnya. Mahasiswa akan mempelajari cara memilih metode evaluasi yang tepat untuk tujuan tertentu, merencanakan dan melaksanakan evaluasi dengan benar, serta menganalisis dan menginterpretasi hasil evaluasi. Selain itu, materi kuliah ini juga membahas tentang evaluasi iteratif, yaitu proses evaluasi berulang yang dilakukan pada berbagai tahap desain untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan semakin baik seiring dengan berkembangnya desain. Mahasiswa akan mempelajari pentingnya evaluasi iteratif dalam desain, serta teknik-teknik yang dapat digunakan dalam evaluasi iteratif. Materi kuliah, Metode Evaluasi dalam Metodologi Desain, sangat penting bagi mahasiswa yang ingin memahami bagaimana evaluasi dapat membantu meningkatkan kualitas desain dan memenuhi kebutuhan pengguna. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis evaluasi produk atau layanan secara efektif. Tujuan umum dari materi kuliah, metode evaluasi dalam metodologi desain, adalah melengkapi mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi seorang profesional desain yang terampil dan kompeten. Mahasiswa diharapkan dapat mengintegrasikan evaluasi desain secara efektif dalam setiap tahap proses desain, untuk menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai keberhasilan bisnis. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa tentang pentingnya evaluasi dalam proses desain dan memperkenalkan metode-metode evaluasi yang relevan. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang prinsip-prinsip evaluasi desain yang efektif dan mampu menerapkannya dalam konteks desain yang berbeda. Berikut adalah beberapa tujuan umum yang dapat dicapai melalui materi kuliah ini. Memahami pentingnya evaluasi dalam proses desain. Mahasiswa akan mempelajari mengapa evaluasi sangat penting dalam proses desain. Mereka akan memahami bahwa evaluasi membantu memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, memenuhi standar kualitas, dan mencapai tujuan desain yang telah ditetapkan. Mengenal berbagai metode evaluasi dalam desain, mahasiswa akan diperkenalkan dengan berbagai metode evaluasi yang digunakan dalam metodologi desain. Ini termasuk teknik-teknik seperti pengujian pengguna, survei, wawancara, observasi, analisis heuristik, dan metode-metode lainnya. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat memahami kegunaan dan kecocokan masing-masing metode evaluasi dalam konteks desain yang berbeda. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi desain, mahasiswa akan belajar cara merencanakan evaluasi desain yang efektif. Mereka akan mempelajari tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, termasuk menentukan tujuan evaluasi, merancang skenario evaluasi, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil evaluasi. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi yang valid dan dapat diandalkan. Menganalisis dan menginterpretasi hasil evaluasi, mahasiswa akan belajar cara menganalisis dan menginterpretasi data yang diperoleh dari evaluasi desain. Mereka akan mempelajari teknik-teknik analisis yang relevan, serta cara mengidentifikasi kelemahan desain, memperbaiki aspek-aspek yang perlu diperbaiki, dan menghasilkan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengambil tindakan yang tepat berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi, mahasiswa akan belajar cara menyajikan hasil evaluasi dengan jelas dan persuasif kepada audiens yang berbeda, termasuk rekan tim, klien,
dan stakeholder terkait. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik dalam mengkomunikasikan temuan evaluasi dan memberikan rekomendasi desain yang didasarkan pada hasil evaluasi. Melalui capaian tujuan umum ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai metode evaluasi dalam metodologi desain, serta mampu menerapkannya dalam praktik nyata. Mereka akan dapat mengambil keputusan desain yang didukung oleh data dan informasi yang diperoleh dari evaluasi, sehingga menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, melalui materi kuliah ini, mahasiswa diharapkan juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi tantangan evaluasi desain. Mereka akan diajarkan untuk mengidentifikasi dan memahami kelemahan atau masalah dalam desain, serta mencari solusi yang inovatif dan efektif. Selanjutnya, materi kuliah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kerjasama dalam tim desain. Mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk bekerja secara tim dalam merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis evaluasi desain. Hal ini akan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Tujuan khusus materi kuliah, metode evaluasi dalam metodologi desain. Memahami konsep evaluasi dalam desain, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar evaluasi dalam konteks metodologi desain. Mereka akan belajar mengenai pentingnya evaluasi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan desain, mengidentifikasi kelemahan, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang kuat tentang esensi evaluasi dalam desain. Mengenal dan memilih metode evaluasi yang tepat, mahasiswa akan diperkenalkan dengan berbagai metode evaluasi yang dapat digunakan dalam desain. Mereka akan mempelajari karakteristik, kelebihan, dan kelemahan masing-masing metode, serta bagaimana memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan evaluasi dan konteks desain yang sedang dihadapi. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat memilih dan menerapkan metode evaluasi yang tepat dengan pemahaman yang baik. Merencanakan evaluasi desain, mahasiswa akan belajar tentang tahapan merencanakan evaluasi desain yang efektif. Mereka akan memahami bagaimana menentukan tujuan evaluasi yang jelas, merancang skenario dan protokol evaluasi yang sesuai, serta mengidentifikasi partisipan dan sumber daya yang diperlukan. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan merencanakan evaluasi yang sistematis dan terstruktur. Melaksanakan evaluasi desain, mahasiswa akan mempelajari teknik-teknik pelaksanaan evaluasi desain, seperti pengumpulan data melalui pengujian pengguna, wawancara, survei, atau observasi. Mereka akan belajar tentang etika dan praktik yang baik dalam melaksanakan evaluasi, serta cara mengelola interaksi dengan partisipan dan mengumpulkan data secara efektif. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan pelaksanaan evaluasi yang akurat dan reliabel. Menganalisis dan menginterpretasi hasil evaluasi, mahasiswa akan belajar cara menganalisis data evaluasi dan menginterpretasikan hasilnya. Mereka akan mempelajari teknik-teknik analisis data yang relevan, seperti pengkodean, kategorisasi, atau pengolahan statistik sederhana. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengidentifikasi temuan utama dari evaluasi, menggali wawasan yang berharga, dan menghubungkannya dengan proses perancangan yang lebih luas. Mengintegrasikan hasil evaluasi dalam desain, mahasiswa akan belajar cara mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam proses perancangan yang berkelanjutan. Mereka akan memahami bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan desain yang diungkapkan oleh evaluasi, serta menggunakan temuan evaluasi sebagai dasar untuk menghasilkan perbaikan desain yang lebih baik. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat memanfaatkan hasil evaluasi secara efektif dalam mengembangkan solusi desain yang lebih baik. Memahami evaluasi iteratif, mahasiswa akan mempelajari konsep evaluasi iteratif, yaitu evaluasi yang dilakukan secara berulang selama berbagai tahap perancangan. Mereka akan memahami pentingnya melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah desain sejak awal, sehingga menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik seiring dengan perkembangan desain. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi, mahasiswa akan belajar cara menyajikan hasil evaluasi dengan jelas dan efektif kepada berbagai pemangku kepentingan, seperti rekan tim, klien, atau pengguna akhir. Tujuan ini adalah agar mahasiswa dapat mengkomunikasikan temuan evaluasi secara persuasif,
menyampaikan rekomendasi desain yang didasarkan pada hasil evaluasi, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Membangun kemampuan berpikir kritis dan analitis, mahasiswa akan diajarkan untuk menganalisis hasil evaluasi secara kritis, melihat lebih dari sekadar angka dan data mentah. Mereka akan mengembangkan kemampuan untuk menarik kesimpulan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan desain, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan desain berdasarkan temuan evaluasi. Tujuan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis dalam konteks evaluasi desain. Mendorong keberlanjutan desain, mahasiswa akan diajarkan tentang pentingnya mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam evaluasi desain. Mereka akan mempelajari bagaimana mengukur dampak lingkungan dan sosial dari desain, serta bagaimana menggunakan evaluasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan keberlanjutan dalam desain. Tujuan ini adalah untuk mendorong kesadaran akan keberlanjutan dalam desain dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui mencapai tujuan khusus ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai metode evaluasi dalam metodologi desain dengan lebih mendalam, mengembangkan keterampilan komunikasi, berpikir kritis, dan analitis yang kuat, serta memiliki pemahaman yang holistik tentang keberlanjutan dalam desain.